Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin yang masih sangat muda. Dia menceritakan bagaimana ketika ia percaya kepada Kristus dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hidupnya. Ya teman-teman, di dalam kehidupan ini, banyak orang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, namun seringkali tidak menyangka bahwa pencarian itu justru berujung pada sebuah perjumpaan ilahi, bukan karena paksaan, bukan karena bujukan manusia, melainkan karena Tuhan sendiri menyatakan dirinya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Sama seperti Saulus yang diubahkan menjadi Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan di jalan ke Damsyik. Demikianlah Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kiranya kesaksian ini membuka hati kita untuk melihat bahwa keselamatan adalah anugerah dan Tuhan sanggup menjumpai siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita. Dan mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Triana, saya tanya dulu nih, muslimah atau apa? Aku dulunya muslim, terus keluarga aku juga muslim semua, Bang. Alhamdulillah gitu. Sebentar, kita di sini wajib melakukan tes. Apa? Jadi nggak boleh, asal ngaku-ngaku nggak boleh. Ya, Berapa tahun jadi orang Islam, Kak Triana? aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam, silakan. Kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca Boleh, Al-Quran. apa saja bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslim ya, muslim ya. Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah dibaptis. Jadi Cerita Kak Triana. ya, jadi aku tuh sama suamiku pun juga dia dari muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa, memang dari keluarga dua-duanya juga muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya, jadi dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan, aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi begitu aku masuk, sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus, itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh diceritain detail nggak, Bang? Silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu, pada saat itu aku tidur terus mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah, pokoknya masih kayak sadar. Tapi di situ aku mimpi aku Islam. Kan kalau di muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung, jadi maksudnya kayak ada kubur dulu, terus nanti ada apalagi gitu kan ya. Nah itu di situ aku ceritanya di gua dan aku meninggal sampai pada saat itu si temanku itu kan dia bilang gini, ini tuh kan masih ada waktu loh untuk berdoa, untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih, aku kayaknya udah gak sholat deh, soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya.
pada saat itu tuh ada malaikat bang, ada malaikat dua, itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi, pokoknya tuh serem banget. Ya terus itu pada saat dia mau ngambil aku, Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang, terus dia pegang tangan aku, dia belum di sini bang pakai baju putih, terus dia bilang ini muridku. Nah terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur-nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang walaupun memang jadi orang Kristen tuh nggak segampang itu ya, aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun bang aku nggak balik karena emang diancam. Terus udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang penting kamu jalan agama dengan benar gitu kan. Karena semua agama pikir orang tua aku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen, jadi orang Kristen ya teman-teman nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya syukurin. Ya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber keselamatan. Karena aku udah menemui. Sorry, aku gugup banget karena aku udah kemarin pengen masuk, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku masih semuanya masih Muslim. Tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih bang, aku cuma mau menyampaikan itu bahwa luar biasa ikut Yesus itu walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu bang. Banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara, dan dengan adanya media sosial ini ya pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Bebe Triana tentang kesaksiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain juga yang masih on the way atau sudah di Kristen tapi belum berani speak up. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kesaksian ini kita belajar bahwa iman bukanlah hasil debat, melainkan buah dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hidup. Ketika seseorang sungguh-sungguh dijamah oleh kasih Kristus, hidupnya tidak mungkin tetap sama. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya kita tidak cepat menghakimi, tetapi belajar untuk melihat setiap kisah hidup sebagai ladang pekerjaan Tuhan. Mari kita membuka hati, hidup dalam kasih, dan menyerahkan setiap perjalanan iman ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia yang memanggil, Dia juga yang akan memelihara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.